Hai, kembali lagi di Katol. Kali ini bersama saya, Yasinta, yang akan membahas tentang 14 pola dalam Biophilic Design Part 3. Selamat menyimak ya. Di episode sebelumnya, saya membahas pola yang pertama sampai pola ke-6. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mulai dari pola yang ke-7, yaitu Connection with Natural Systems. Tujuan dari pola ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan sifat-sifat alamiah seperti perubahan musiman dan perubahan sementara. Misalnya, perubahan pada pohon jati yang merangga setiap musim kemarau, bunga matahari yang pergerakannya merespon pergeseran matahari, atau danau buatan yang lebih penuh ketika musim hujan. Agar tercapainya tujuan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan desain yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah integrasi penangkapan air hujan dan pengolahan ke dalam desain lanskap yang merespons ketika hujan, misalnya rain gardens, bioswale, atau rain catcher. Yang kedua, desain yang responsif terhadap lingkungan, misalnya menyediakan akses visual ke arah pemandangan taman yang warna daunnya berubah sesuai musim atau berbunga di musim tertentu. Desain yang interaktif, misalnya dalam bagian landscape didesain agar pengguna bangunan dapat berkegiatan di dalamnya, misalnya bercocok tanam, memetik buah-buahan, dan sebagainya. Contoh dari pola ini adalah Farming Kindergarten yang didesain oleh Fontrongia di Vietnam. Terletak di sebelah pabrik sepatu besar dan dirancang untuk 500 anak-anak dari pekerja pabrik tersebut. Bangunan ini menggunakan green roof yang menyediakan pengalaman bercocok tanam, serta taman bermain yang luas bagi anak-anak. Bentuk atapnya yang miring hingga menyentuh tanah membuat pengguna bangunan dapat menggunakannya sebagai rem untuk mengakses atap. Dengan begitu, anak-anak bisa dengan mudah merasakan tekstur rumputan yang diinjak dan melihat perubahan warna tanaman di sekitarnya ketika musim berganti. Adanya kegiatan bercocok tanam menyebabkan adanya interaksi antara pengguna bangunan dengan landscape bangunan. Seperti gambar diagram berikut, green roof berfungsi sebagai insulasi, fasad hijau berfungsi sebagai peneduh dan filter cahaya matahari, serta terdapat juga pemanas air bertenaga surya. Air limbah pabrik didaur ulang untuk mengairi tanaman hijau dan menjadi flush toilet. Meskipun berada di lingkungan tropis, bangunan ini bisa dioperasikan tanpa AC karena memaksimalkan ventilasi silang. Menurut catatan yang dikeluarkan setelah 10 bulan bangunan ini selesai, bangunan ini dapat menghemat hingga 25% energi dan 40% penggunaan air tawar, sehingga mengurangi biaya operasionalnya. Pola yang berikutnya adalah pola ke-8, yaitu Biomorphic Forms and Patterns, yaitu referensi simbolis untuk pengaturan berkontur, berpola, bertekstur, atau numerik yang ada di alam. Tujuannya adalah untuk menyediakan elemen desain representasional dalam lingkungan buatan yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi ke alam, menggunakan bentuk dan pola biomorfik dengan cara menciptakan lingkungan yang lebih disukai secara visual yang meningkatkan kinerja kognitif sambil membantu mengurangi stres. Sejak zaman dulu, pola ini telah muncul pada arsitektur peninggalan peradaban terdahulu seperti kuil Parthenon di Yunani yang menggunakan golden section. Hal ini juga berkaitan dengan bilangan Fibonacci, yaitu seperti 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya, yang merupakan urutan numerik yang terjadi pada makhluk hidup, terutama tanaman. Hal ini dapat diamati pada jarak daun, jumlah kelopak bunga, atau cabang, yang biasanya sesuai dengan bilangan Fibonacci. Hal ini terjadi agar daun atau kelopak bunga yang baru tidak menghalangi daun atau kelopak bunga lainnya dari sinar matahari dan air hujan. Pertimbangan desainnya adalah terapkan pada 2 atau 3 bidang dimensi untuk keragaman dan frekuensi paparan yang lebih besar. Misalnya pada bidang dinding dan fasad atau pada furnitur. Yang kedua, hindari penggunaan berlebihan pada bentuk dan pola.
Tapi hal ini juga tergantung pada konsep desain yang diinginkan. Pola ini bisa diterapkan pada konsep arsitektur modern, tropis, natural, futuristik, dan sebagainya. Juga tergantung pada bagian mana penerapannya. Contohnya adalah Facade of Manuel G. Gonzalez Hospital di Meksiko. Pola biomorfik pada bangunan ini hanya diterapkan pada bagian fasadnya saja. Fasad bangunan ini didesain pada tahun 2013 oleh Elegant Embellishment. Bentuk fasadnya terinspirasi oleh bentuk terumbu karang dan spons yang ada di laut, yang terbagi ke dalam panel-panel yang memiliki konfigurasi berbeda, karena memiliki pola kuasi kristal yang tersusun namun acak. Fasad ini terbuat dari material berbahan dasar plastik dengan lapisan bubuk titanium dioksida yang bernama Prosoft 370E. Sehingga ketika terkena sinar matahari, fasad ini mampu menetralkan kandungan racun yang berasal dari asap kendaraan yang juga ditemukan di pupuk seperti nitrogen oksida yang akan diubah menjadi air dan kalsium nitrat yang akan menghilang ketika hujan tiba. Setiap hari, fasad ini mampu menetralkan emisi nitrogen oksida dari 1000 kendaraan. Dengan bentuknya yang berongga, mampu menciptakan turbulensi ketika angin melewatinya, dan memudahkan partikel racun di udara tersaring di permukaannya untuk dibersihkan, sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan sudah bersih. Bentuknya yang berongga juga memberikan pebayangan ke dalam bangunan. Pola berikutnya adalah material connection with nature, yaitu material dan elemen dari alam yang melalui proses minimal mencerminkan ekologi atau geologi lokal untuk menciptakan rasa tempat yang berbeda. Tujuan dari pola ini adalah untuk mengeksplorasi karakteristik dan jumlah bahan alami yang optimal untuk menghasilkan respon kognitif atau fisiologis yang positif. Beberapa pertimbangan desainnya adalah yang pertama, kuantitas material dan warna alami harus ditentukan berdasarkan fungsi ruang yang dimaksudkan. Misalnya, penggunaan material kayu bisa lebih dominan untuk ruangan spa atau kamar tidur, karena menurut penelitian, ruangan dengan rasio kayu cukup tinggi mampu menurunkan tekanan darah diastolik dan penurunan aktivitas otak sehingga pengguna bisa lebih rileks dalam ruangan tersebut. Yang kedua adalah bahan nyata lebih disukai daripada bahan sintetis, karena reseptor manusia dapat membedakan antara bahan yang sebenarnya dan yang sintetis, sehingga bahan yang diproses minimal dari alam lebih disukai. Contoh dari pola ini adalah bangunan Kontum Indochine Cafe didesain oleh Fotrongnia di Vietnam. Bangunan ini adalah sebuah kafe semi-outdoor yang tiang-tiangnya terbuat dari bambu, yang dibentuk seperti kerucut terbalik yang terinspirasi dari keranjang tradisional khas Vietnam yang digunakan untuk memancing. Keberadaan kafe ini dikelilingi oleh kolam dangkal buatan yang memberikan efek passive cooling ke dalam bangunan, sehingga kafe tersebut bisa lebih sejuk akibat adanya aliran udara. Bangunan atapnya yang terbuat dari polikarbonat dengan rangka bambu juga dapat dijadikan kisi-kisi pemberi bayangan ke dalam kafe sehingga bagian dalam kafe tidak terlalu panas. Demikian Katol kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.